Silakan duduk teman-teman. Aduh, tiap kali dipromosiin Johes, kesannya udah aktris banget ya. Padahal belum, jangan terlalu berharap tinggi ya guys ya. Masih permulaan. Aduh. Oke, halo semuanya, happy Sunday. Oke, hari ini kita bakal masuk series Overflow part yang kedua. Kemarin siapa yang datang pas part pertama? Oke, ingat kita bahas soal apa? Overflow. Betul sekali ya, seperti tertera di depan. Ada yang ingat overflow part pertama soal apa? Buah roh, oke. Ada lagi? Ada lagi? Selain buah roh, kita bahas soal apa minggu lalu sama Coach Vino? Kelas, ya bener, gerakan di gym yang dipraktekkan di sini ya. Apa sih? Stay connect with God. Oke, nah hari ini kita bakal bahas part yang kedua, tapi sebelumnya aku undang teman-teman kita sama-sama berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, biar Engkau yang berbicara melalui aku Tuhan. Biar apapun yang keluar dari mulut bibirku itu semua berasal dari isi hati-Mu Tuhan. Dan aku berdoa Engkau buka hati setiap kami sehingga setiap firman yang ditabur di hati kami pada hari ini semua bisa bertumbuh subur dan berbuah lebat Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami bersyukur. Amin. Oke, nah benar, part yang pertama kemarin kita bahas soal buah roh gitu kan ya. Nah buah roh atau fruit of spirit itu salah satunya yang pertama adalah, adalah apa? Yang pertama disebutin. Kasih, baik. Jadi hari ini kita bakal ngomongin soal kasih ya. Nah, tapi teman-teman, kalau kita ngomongin kasih gitu kan ya, itu pasti kalian udah sering dengar gak sih di gereja? Ya kan, kita harus saling mengasihi, kita harus mengasihi sesama manusia, itu udah basic kita suka dengar gitu. Tapi satu statement soal kasih yang aku juga sangat setuju adalah, it's only easy to love people who are easy to love. Semuanya tuh betulnya tuh langsung membara karena kayak ngebayangin kalau orang yang rese, nyebelin, wah nggak usah bahas kasih-kasih ya. Lihat mukanya ya gue udah males gitu kan. Ya nggak boleh gitu, ini kan peragaan ya. Acting. Nah, nggak beneran dong. Ini mah ya, jadi tapi bener dong, bener gak? Kalau ketemu orang yang nyebelin, orang yang udah menyakiti hati kita, emang kalian, aduh gue pengen banget sayang dia. Emang gitu? Enggak kan? Enggak ya, kita jujur-jujur aja nih. Kalau ada orang yang rese, nyebelin, nyari ribut, nyolot, aduh gak usah deh bahas-bahas soal kasih. Kenapa? Karena orang itu susah gitu loh buat dikasihi. Gue kasihi juga dia gak tahu diri gitu kan. Nah, ini adalah jeritan hati banyak orang gitu. Nah ini tuh bukan cuman terjadi ketika kita ketemu orang nyebelin ya. Ini juga bisa terjadi sama keluarga kita. Keluarga kita nggak selalu mudah untuk dikasihi. Bener atau enggak? Amin. Karena nggak berani jawab bener atau enggak ya. Bener atau enggak? Keluarga kita nggak selalu baik, menuruti semua apa yang kita inginkan. Ada kalanya kita berantem, ada kalanya orang tua nggak bisa ngerti pendapat kita. Ada kalanya kita merasa mereka egois. Susah tuh mengasihi di saat-saat kayak gitu. Atau soal pacar kita, apakah pacar kita selalu mudah untuk dikasihi? Bagi yang udah punya pacar atau pernah pacaran? Enggak. Pengakuan langsung ya. Oke, tapi atau enggak usah pacar deh, orang yang kita suka ya kan, orang yang kita suka. Apakah dia selalu mudah untuk kita kasihi? Apakah pasangan kita atau orang yang kita suka bisa menyakiti hati kita? Bisa ya. Ketika momen-momen itu ya mikir juga gitu loh kayak, ini orang ngeselin juga ya lama-lama, itu juga mikir gitu loh. Enggak yang kayak oh I love you anyway gitu, enggak selalu kayak gitu loh.
ya. Nah, tapi jadi bukan cuman saat mereka baik doang sebenarnya kita harus mengasihi mereka gitu. Kalau kita cuman bisa mengasihi orang yang gampang dikasihi, terus apa bedanya kita sama orang lain? Kalau kita cuman bisa mengasihi orang yang nurutin kita, yang selalu baik sama kita, yang gak pernah mengecewakan kita, pertanyaannya adalah apa bedanya kita sebagai anak-anak Tuhan sama orang lain? Karena orang selalu bisa baik sama orang baik, betul? Kalau orang jahat sama orang yang baik sama dia itu namanya keterlaluan ya. Tapi kalau kita baik sama orang yang jahat sama kita, nah itu level yang baru tuh. Nah hari ini aku pengen kita lihat nih ya satu contoh cerita di mana orang mengasihi orang yang sebenarnya gak layak dia kasihi. Ini cerita dari brand Jin, kalau kalian pernah dengar. Baru-baru ini kayak sempat ke-up lagi sih di story-story gitu kan. Ini sebenarnya kisah di tahun 2020. Jadi si brand Jin ini adalah korban, jadi dia tuh adik dari kakak yang dibunuh dengan tidak sengaja. Dibunuh sama siapa? Dibunuh sama Amber Geiger. Amber Geiger ini adalah seorang polisi di Dallas. Apa? Oh ya, off duty police. Oke. Dia lebih banyak research ya, Ko Iksan. Terima kasih loh, Kak. Jadi dia seorang off duty polisi ya, polisi yang lagi off gitu. Dia salah nembak. Dia nembak si kakaknya Jin ini, dia pikir orang ini berusaha masuk ke apartemen dia. Padahal dia salah apartemen. Kayak itu tuh bukan unitnya dia gitu loh. Bisa bayangin gak sih sekonyol itu. Terus dia tembak, mati. Nah gini ya, kalau misalkan si kakaknya Jin ini orang jahat, terus dia mau tangkep, dia tembak, oke lah ya, oke. Tapi permasalahannya ini orang benar-benar orang tak berdosa yang dia gak berusaha masuk ke kamar orang sebenarnya, itu emang kamar dia. Tapi cewek ini salah sangka dan dia nembak sampai meninggal. Gimana perasaan kita kalau kita jadi brand Jin? Jadi mas. Jujur aku juga tidak bisa membayangkan apa reaksi aku kalau aku jadi dia ya. Kakak aku ditembak mati atas sebuah hal yang dia gak lakukan sebenarnya. Tapi hari ini kita mau tonton video singkat apa yang brand Jin ini lakukan ketika di court, ketika di pengadilan sama si pelakunya ini. Coba ya kita tonton ya. Maaf. Gimana nih? Oke. Silakan. I can speak for Suaranya. myself. I forgive you. And I know if you go to God and ask him, he will forgive you. And I don't think anyone could say it. Again, I'm speaking for myself, not even bad for my family. But I love you just like anyone else. And I'm not gonna say I hope you rot and die just like my brother did, but I personally want the best for you. And I wasn't gonna ever say this in front of my family or anyone, but I don't even want you to go to jail. I want the best for you. Because I know that's exactly what both of them would want you to do. And the best would be give your life to Christ. I'm not gonna say anything else. I think giving your life to Christ would be the best thing that both of them would want you to do. Again, I love you as a person. And I don't wish anything bad on you. I don't know if this is possible, but can I give her a hug, please? Please? Lihat hakimnya nangis juga.
Oke, cukup sampai situ. Kalian bisa bayangin nggak guys, kalau kita jadi si Brand Jean ini. Dia ngomong ke orang yang bunuh kakaknya dengan kesalahan itu, kalau dia mengasihi dia. Dia bahkan gak pengen orang itu merasa bersalah seumur hidupnya, dia gak pengen orang itu ngerasa menderita seumur hidupnya. Dia cuma pengen orang itu punya hidup yang lebih baik dengan percaya kepada Tuhan. Dia mengasihi dan dia mengampuni orang itu. Dan dari artikel tentang kisah ini gitu ya, ada sebuah statement yang aku suka banget, dibilang kayak gini. Forgiveness is a command. Even if the person who offends us never says he or she is sorry, we are commanded to forgive. We forgive not because we want to, but because we are all commanded by God to do so. We forgive not because we want to. Bukan karena kita mau. Bukan karena kita lagi baik dan kita lagi mood buat mengasihi, mengampuni orang lain. Bukan karena orang itu baik dan mudah untuk dikasihi. But because we are all commanded by God to do so. Nah, aku tahu mungkin itu rasanya susah untuk kita mengasihi orang lain yang dimana mereka nggak memenuhi keinginan kita. Mereka nggak ngelakuin apa yang kita mau. Kayak yang tadi aku ceritain, nggak semua orang melakukan sesuai dengan ekspektasi kita. Lebih sering dikecewakan apa lebih sering dipenuhi ekspektasinya? Wah, ini curhatan-curhatan ya kan. Lebih sering, faktanya memang manusia lebih sering mengecewakan daripada mengikuti keinginan kita. Sometimes juga itu sulit untuk kita mengasihi orang yang kita nggak ngerti. People that you don't understand. Orang-orang dari grup yang berbeda mungkin. Orang-orang dengan budaya, latar belakang dan agama yang berbeda mungkin. Terkadang juga mungkin kita memilih untuk tidak mau mengasihi mereka. Karena kita nggak ngerti apa sih sebenarnya yang melatar belakangi pikiran mereka gitu. Atau kadang mungkin kita punya dorongan dari lingkungan sekitar kita, dari keluarga kita. Lu gak usah mengasihi kelompok-kelompok kayak gitu. It happens. Tapi hari ini kita mau belajar gimana sih caranya mengasihi bukan karena kita ngerti orangnya. Bukan karena itu masuk dalam golongan kita. Bukan karena dia baik sama kita. Tapi kita tetap bisa mengasihi dia karena itu perintah Tuhan. Untuk mengasihi sesama manusia tanpa terkecuali. Nah, hari ini kita bakal baca dari ayat yang minggu lalu kita udah baca juga. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ini ayat soal buah roh yang aku tahu teman-teman juga pasti udah sering banget dengar. Boleh kita baca bareng-bareng teman-teman? Oke, 1, 2, 3. Oke. Di kalimat yang pertama, siapa yang produce? Holy Spirit. Dibilang Holy Spirit yang produce, bukan the effort of the Christian. Dan aku bersyukur banget sih, Paulus tulisnya kayak gitu. Karena kalau dia tulisnya, the effort of the Christian, itu harus love, joy, peace. Wah. Susah banget teman-teman melakukan ini dengan usaha kita sendiri. Benar? Tapi untungnya Paulus tuh tahu kalau mengasihi secara natural itu tuh gak mudah sebenarnya. Karena natur kita sebagai manusia ini bukan yang wah mengasihi semuanya walaupun orang-orang yang jahat sama kita. Bukan, Paulus juga tahu itu hal yang sulit untuk dilakukan. Kenapa Paulus tahu? Paulus sendiri disiksa, dipenjara oleh tentara Roma. Dia sendiri
dihianati sama orang-orang yang udah dia injil dan udah diselamatkan, tapi orang-orang itu balik lagi ke jalan yang salah. Paulus sendiri pernah punya konflik sama teman-teman pelayanannya. Paulus sendiri merasa kesepian dan merasa sendiri dalam pelayanannya karena dia kayak berjuang semuanya sendiri. Jadi Paulus tahu dengan persis betapa susahnya mengasihi orang yang gak selalu memenuhi ekspektasi kita. Tapi teman-teman, ini yang harus kita belajar dari Paulus. Paulus tahu it wasn't about the ease of love. It was about the importance of it. Jadi hal yang kita diminta untuk lakukan ini, itu memang bukan hal yang mudah. Aku gak bilang kamu bisa mengasihi orang yang udah bikin kamu patah hati. Itu gampang, lupain aja semua patah hatinya. Terus mengasihi dia, udah senyum-senyum aja sama dia, tanya dia apa kabar setiap hari. Itu gak gampang, gak segampang itu. Tapi yang aku mau kita belajar dari Paulus hari ini adalah karena fokusnya bukan seberapa gampang itu. Tapi seberapa penting nilai kasih untuk kita sebagai anak-anak Tuhan. The importance of it. Nah, kalau kalian mau tahu gitu ya, buat Tuhan seberapa penting sih nilai kasih? Hari ini kita akan baca banyak ayat soal kasih. Karena dalam Alkitab banyak banget ayat yang berbicara soal kasih. Itu ada 457 ayat yang berbicara soal kasih. Segitu pentingnya, segitu krusialnya nilai kasih. Nah, salah satu ayatnya adalah ini. Kelihatan jelas? Jelas ya? 1 Korintus 13 ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, hebat gak bisa bernubuat? Pengen bisa bernubuat? Pengen. Dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, hebat gak memindahkan gunung? Tetapi ini dia, jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi sekalipun kita bisa bernubuat, sekalipun kita bisa mindahin gunung, sekalipun kita beriman banget, tapi kalau kita nggak bisa mengasihi orang lain, Alkitab yang bilang, itu nggak berguna. Itu nggak berguna. Sekalipun dalam pelayanan kita bisa jadi yang the best. Kita punya skill yang terbaik. Kita bisa jadi pemusik yang terbaik. Kita bisa jadi pengkhotbah yang terbaik. Tapi kalau aku gak bisa mengasihi orang lain dalam kehidupan sehari-hari aku, itu semua gak berguna. Itu semua gak ada artinya. Jadi bisa bayangin seberapa penting nilai kasih di mata Tuhan? Ada lagi ayat yang lain, bukan cuma ini. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, sama-sama bilang yaitu pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya? Kasih. Yang paling besar diantaranya adalah apa? Kasih, bukan iman, bukan pengharapan. Yang paling besar diantaranya, ini bukan aku yang bilang tapi Alkitab yang bilang, adalah kasih. Punya iman bagus gak teman-teman? Ya wajib. Kalau kita anak Tuhan tapi kita gak punya iman ya sama aja, kita gak percaya sama Tuhan. Tapi sekalipun kita punya iman, sekalipun kita tahu segala hal, tapi kita gak bisa mengasihi orang yang menyakiti kita, itu semua gak ada gunanya. Dan bukan cuman Paulus teman-teman yang ngomongin soal hal-hal ini. Tapi Tuhan Yesus juga pernah ngomong hal yang sama dan menurut aku ini adalah kayak oh ya udah gitu loh. Udah gak perlu didebatin lagi karena ayat ini udah jelas banget. Oh enggak aku masukin ya, sorry. Yohanes 13, kayak bikinnya ngantuk nih.
Kok nggak dimasukin ya kan? Yohanes 13 ayat 35. Bahasanya kayak gini, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Udah ini tuh udah gak usah didebatin lagi. Karena sekarang aku tanya, siapa di sini yang percaya sama Tuhan? Oh gak semuanya. Yang angkat tangan gak semuanya. Oh jiwa baru ya. Pendatang baru, baik. Semuanya di sini percaya sama Tuhan? Kalau ada yang belum percaya nggak apa-apa. Abis ini kita bisa ngobrol, kalian bisa tanya-tanya, kita bisa berdoa bersama. Tapi mayoritas di sini udah percaya sama Tuhan? Udah. Mengasihi Tuhan? Kalian murid Kristus atau bukan? Murid Kristus. Amin. Berarti itu identitas kita ya, identitas kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid Kristus. Dan di sini udah dibilang dengan jelas, orang itu bakalan tahu kita murid Kristus atau bukan jikalau kamu saling mengasihi. Jadi jangan ngaku kita murid Kristus kalau kita nggak bisa mengasihi orang lain. Wah, keras banget nih. Kan mengasihi susah. Again, bukan masalah gampang atau susah, tapi masalah seberapa penting kasih di mata Tuhan. Jadi mengasihi itu adalah kunci teman-teman. Mengasihi itu kunci dari semuanya. Enggak ada yang lebih penting daripada kasih duluan yang kamu punya. It's not about something we should only do when we feel like it. Itu bukan sesuatu hal yang oke lah kita mengasihi kalau kita lagi good mood. Tapi kalau kita lagi bad mood, nggak usah ada mengasihi. Itu bukan sesuatu pilihan yang bisa kita pilih, oh gue mau mengasihi atau enggak, tergantung orangnya gimana sama gue. Itu bukan pilihan, sayangnya itu bukan pilihan teman-teman. Mungkin kalian mikir, terus kalau ada orang maki-maki gue harus tetap mengasihi gitu? Gue gak boleh maki-maki balik gitu? Sayangnya tidak. Mungkin kalau misalkan kalian tanya di luar, kalau orang ada maki-maki kita gimana? Ya bales lah ya kan? Kalau orang ngomong dengan nada tinggi gimana? Ya tinggiin balik lah. Nada gue udah cukup tinggi ya? belum ya. Takut kejepit kayak waktu itu. Yang tahu-tahu aja ya. Kalau misalkan ada orang tonjok kita apa? Tonjok balik lah. Semuanya ya kalau dia gini, kita gini. Tapi sayangnya di sini gue harus ngomong kalau di Alkitab ajarin kita, kalau ada orang maki-maki kita bukan harus maki-maki balik. Tapi kita harus mengasihi. Itu faktanya. Susah, gak apa-apa, tenang. Gue ada solusinya. 1 Yohanes 4 ayat 16b. Alkitab punya solusinya. Allah adalah, ulang. Ini tema saya emang hari ini tuh guru sekolah minggu, jadi harus dijawabin ya. 1 Yohanes 4 ayat 16b. Allah adalah kasih. Bagus anak-anak. Dan barang siapa tetap berada di dalam ia tetap berada di dalam dan Allah di dalam. Iya, oke. Kasih tepuk tangan buat kita semua. Oke, jadi tenang aja teman-teman. Karena Alkitab sendiri udah kasih solusinya. Alkitab tuh gak suka nyuruh kita terus bikin kita stres. Lu harus mengasihi titik, kalau gak bisa lu cupu, lu bukan murid Kristus. Bukan. Tapi Alkitab tuh selalu kasih jawabannya. Allah adalah kasih, barang siapa tetap berada di dalam kasih, artinya kita tetap berada di dalam Allah, maka Allah di dalam dia, di dalam kita. Berarti yang ada di dalam kita itu apa? Allah yang adalah kasih. Lengkap. Betul. Ya, jadi kalau misalkan tanya, gimana caranya gue mengasihi orang yang maki-maki gue? Gimana caranya
Gue mengasihi orang yang jahat sama gue, yang udah menyakiti hati gue, yang udah menyakiti keluarga gue. Gimana caranya? Tinggal di dalam Allah dan Allah tinggal di dalam kita. As simple as that. Jadi gak perlu pusing, gimana caranya supaya gue semakin suci, semakin bisa mengasihi. Terus semua pressure-nya di kita gitu. Again, di Galatia tadi gak bilang the effort of the Christian. Jadi ini bukan effort kamu sendiri. Bukan oke, gue harus A, gue harus B, gue harus C. Enggak, gak harus memaksa diri kamu, membuat kamu tersiksa. Gue harus mengasihi tapi gak rela sebenarnya. Tapi simple, kita harus tinggal di dalam Allah yang adalah kasih. Karena dengan itu Tuhan akan memberikan kasihnya itu mengalir melalui kehidupan kita. Sengeflow itu gitu loh. Sengeflow itu. As we let Holy Spirit work in us, His love is in us. Dan ini yang perlu teman-teman ingat. When there is more God, there is more love. Love will naturally overflow. Amin. When there is more God, there is more love. Jadi parameternya gampang teman-teman. Kalau kita lagi di masa-masa sulit mengasihi, kalau kita tuh tiap hari kayaknya ke kantor kok genduk terus gitu ya. Kok gue susah banget ya mengasihi mama gue, kok gue lagi ngelawan terus ya. Kok sama adik gue lagi berantem terus ya. Pertanyaannya, apa yang lagi mendominasi hidup kamu? Karena kalau ada more God, ada lebih banyak tentang Tuhan dalam hidup kamu, seharusnya lebih banyak kasih juga dalam hidup kamu. Jadi gak usah pusing-pusing, rubriknya udah gampang. Kalau kita lagi susah mengasihi, apa yang sedang lebih banyak dalam hidup kita? Lebih banyak saat teduh, lebih banyak main, lebih banyak nggak datang ke gereja, lebih banyak nggak punya waktu bersekutu dengan Tuhan. Bisa jadi itu yang membuat kita sulit untuk mengasihi. Karena keberadaan Tuhan, kita melibatkan Tuhan dalam hidup kita ini lagi minus nih. Ya pantas saja sulit untuk mengasihi. Love will naturally overflow. Dan satu ayat lagi, hari ini kita cukup banyak bahas ayat karena benar-benar ayat-ayat soal kasih di Alkitab itu benar-benar luar biasa banget teman-teman. Kenapa sih kita harus mengasihi? Selain karena itu penting. Kita tadi udah baca seberapa penting. Kenapa kita harus mengasihi? Ada yang bisa jawab? Pasti bisa sih. Gue tahu di otaknya pasti ada jawaban, cuman gak mau angkat tangan aja. Ada yang mau jawab? Kenapa kita harus mengasihi selain karena itu penting? 1 Yohanes 4 ayat 19. We love because He first loved us. That's all. Jadi gak ada alasan kayak gue gak bisa mengasihi soalnya gak ada yang sayang sama gue. Itu gak valid teman-teman. Karena Tuhan mengasihi setiap kita even ketika kita gak tahu kalau Tuhan sayang sama kita. Even ketika kita gak layak dikasihi. Even ketika kita belum kenal siapa itu Tuhan. Tuhan udah mengasihi kita terlebih dahulu. Bottom line kita pada hari ini. When you stay connected to God, you overflow with love. Boleh kita baca ini bareng-bareng? Anak-anak sekolah minggu. 1, 2, 3. You overflow with love. Sekali lagi. Harus hafal teman-teman. Atau kita bikin password nanti pas mau keluar harus
ngomong ini dulu. Kayak sekolah minggu ya, ayat hafalan. When you stay connected to God, you overflow with love. Sekarang pertanyaannya teman-teman. Apakah kita lagi connect sama Tuhan? Gak usah dijawab lantang-lantang, jawab aja dalam hati masing-masing. Apakah kamu lagi connect sama Tuhan? Apakah Tuhan lagi mendominasi hidup kamu? Karena kalau Tuhan lagi mendominasi hidup kamu, kalau hidup kamu lagi connect sama the source, minggu lalu kita udah bahas, you overflow with love. Kamu pasti bisa mengasihi orang lain. Dan ini adalah beberapa pertanyaan yang bisa teman-teman diskusiin nanti di small group. Yang pertama, siapa sih orang yang kalian rasa udah mengasihi kalian? Dan gimana bentuk kasihnya? Gimana rasanya dikasihi sama orang itu? Boleh cerita, misalkan aku merasa paling disayang sama orang tua aku. Aku merasa paling disayang sama kakak mentor aku. Kenapa? Kenapa kalian ngerasa kayak gitu? Yang kedua, apa hal yang bisa kita lakukan setiap harinya untuk kita ingat betapa Tuhan mengasihi kita? Semua orang punya banyak cara. Ada yang kalau gue tipenya lagi nyetir ngobrol sama Tuhan, ngomong sendiri. Curhat hal-hal yang gak penting. Tuhan dapet tempat parkir gak nih? Itu gue. Terus kalau dikasih tempat parkir, gue berasa happy banget kayak, ih Tuhan makasih ya gitu. Ada cara yang lain. Caranya dengan apa? Banyak. Nanti share ke grup kalian, gimana cara kalian ingat kalau Tuhan mengasihi kalian setiap harinya. Dan yang terakhir, gimana caranya, ini yang berat. Kalian mengasihi orang yang sulit untuk kalian kasihi di minggu depan. Dan small group leaders, aku pengen semuanya jawab pertanyaan yang ketiga ini. Jangan, gue belum sanggup Ci, gue belum bisa. Emang berat. Tapi itulah kenapa ada small group leader. Itulah kenapa kita punya small group, teman-teman di small group. Supaya ketika kita kesel, kita bisa curhat di grup. Woi, gue susah banget mengasihi dia barusan ngatain gue lagi. Terus teman-teman yang lain ngomong apa? Bales. Iya katain balik dong ya. Enggak gitu kan. Ada yang small group kayak gitu, waduh. Teman-teman yang lain bisa bilang, ayo kita belajar mengasihi karena Tuhan udah terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Saling mengingatkan, saling support, oke? Semuanya cukup paham? Oke. Terima kasih masih dianggap kakak sekolah minggu. Oke, kalau gitu teman-teman, aku undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita dalam doa. Permasalahannya bukan soal mudah atau susah, tapi seberapa penting mengasihi di mata Tuhan. Dan ketika kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan yang adalah kasih itu akan mencurahkan kasih-Nya supaya kita bisa mengasihi orang lain sesulit apapun itu. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang begitu memerdekakan setiap kami Tuhan. Firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang nyata ada dalam setiap hidup kami. Hari ini Tuhan, kalau Tuhan mengingatkan kami bagaimana kami harus mengasihi orang lain. Sama seperti Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Kami mau belajar untuk berdiam di dalam Engkau Tuhan. Sehingga Engkau yang adalah kasih itu bisa secara nyata terus mengalir melalui hidup kami. Sehingga Tuhan memampukan kami mengasihi orang-orang yang sulit untuk kami kasihi Tuhan. Sehingga Engkau memampukan kami untuk mengasihi orang-orang yang telah mengecewakan kami Tuhan. Karena sama seperti Tuhan Yesus, Engkau tetap mengasihi kami. Kasih-Mu gak pernah berubah. Meskipun kami nyebelin, meskipun kami nakal, meskipun kami jauh dari Tuhan. Engkau gak pernah berhenti mengasihi kami. Ajar kami Tuhan, mampukan kami Tuhan
untuk kami bisa menyebarkan kasih Tuhan melalui keseharian kami. Dan aku percaya Tuhan, melalui anak-anak muda-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, sekecil apapun langkah kasih yang kami lakukan Tuhan, orang lain bisa merasakan manisnya kasih Tuhan. Orang lain bisa melihat kemuliaan Tuhan yang besar dalam hidup kami. Dan itu bisa membawa mereka kagum, membawa mereka untuk percaya kepadamu Tuhan Yesus. Aku percaya gak ada yang mustahil melalui anak-anak muda-Mu Tuhan. Kau akan memakai kami menjadi tiang doa buat generasi kami, menjadi berkat buat generasi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hari ini kami juga mau memberkati Tuhan bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, gak ada satupun dari rencana-Mu yang akan gagal Tuhan. Engkau menjaga, Engkau membentengi, Engkau mempersatukan bangsa ini dengan kasih-Mu Tuhan. Engkau memberikan hikmat untuk setiap pemimpin-pemimpin kami, untuk bisa melakukan keputusan-keputusan yang sesuai dengan isi hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami mau berdiskusi dalam small group leader, dalam small group, setiap small group kami Tuhan, kami berdoa biar Engkau berbicara kepada setiap kami. Engkau berikan keterbukaan hati yang lembut untuk setiap kami mau sharing Tuhan. Dan aku percaya Engkau hadir di setiap small group yang ada Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau pulang, kami mau terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Mari kita semua angkat tangan kita mau terima berkat dari Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah segala sesuatu yang kau kerjakan, kuliahmu, pekerjaanmu, usahamu, pelayananmu, semuanya diberkati Tuhan. Kau akan menerima kasih dari Tuhan yang berlimpah-limpah. Kau akan jadi kepala dan bukan ekor. Kau akan jadi terang dan garam Tuhan dimanapun kau ditempatkan. Diberkatilah hidupmu, biarlah kiranya berkat yang terbaik dari Allah Bapa, kasih cinta yang sempurna dari Yesus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Happy Sunday, happy Sunday.